malahan sudah jadi konsensus dunia bahwa kebenaran itu relatif. Salam, salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Shalom sahabat Alpetra Ministry, berjumpa lagi bersama kami di channel Alpetra Christians Online Ministry yang selalu mengedepankan untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan senantiasa. Sahabat Alpetra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kita akan berbincang-bincang mengenai wawasan yang akan menguatkan iman kita. Apa yang akan kita bicarakan? Sebelumnya, mari kita sapa dulu Om Yan. Sahabat Alpetra, kali ini kita masih bersama Pendeta Yan Antoni. Mau tahu apa yang dibagikan oleh beliau? Mari simak tayangan berikut ini. Shalom Om. Halo, selamat sore. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Iya Om. Tetap semangat. Ya Om, ini kita mau ngebahas sesuatu yang menarik lagi nih Om. Saya mau bacain dulu dari Yohanes 18 ayat 38a. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah Om, ini kan banyak yang nggak benar ya Om, berarti makanya ditanyain apakah kebenaran itu gitu. Om, saya baca nih Om di sini di pasal 18 dari Injil yang sini. Kok kayak ada yang bertentangan Om? Di ayat 10 itu kan waktu Tuhan Yesus mau ditangkap itu Simon Petrus tuh meletakkan pedangnya ke telinga Malkus gitu Om. Tapi kalau baca di ayat 36 kan Tuhan Yesus ajarin nggak boleh katanya. Terus juga waktu ditanya sama Pilatus itu kalau iya memang kami bisa melawan gitu. Maksudnya ada masa kan Om. Ada masa yang bisa akan melawan gitu Om. Nah ini yang benar gimana Om nih? Kebenarannya Tuhan Yesus itu sebetulnya mengizinkan nggak sih kita melakukan perlawanan? Kan kalau dulu saya suka kedengar kalau PB nggak berlaku, PL berlaku. Wah artinya apa tuh Om? Ya Om. Ya. Nah saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini? Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Oke, saya jawab tapi yang pendek dulu jawabannya ya. Itu tentang Simon Petrus itu ya. Jadi waktu ada tentara itu yang menyertai ahli Taurat mau nangkep Tuhan Yesus, itu Simon Petrus itu bawa pedang karena memang selalu dalam ketakutan kan, daripada ketakutan terus ya bawa pedang begitu ya. Iya. Jadi untuk jaga-jaga gitu. Apalagi juga waktu itu Tuhan Yesus kan belum bangkit, belum disalibkan, belum bangkit dari antara roh mati. Jadi ya masih perkembangan imannya itu loh. Jadi Simon Petrus itu sebenarnya juga belum diselamatkan, hanya baru ikut-ikut ingin mengenal Yesus lebih dalam. Pemikirannya Yesus itu Mesias, raja penyelamat yang dijanjikan, yang akan yang menghancurkan semua musuh Israel, itu penjajah, itu Romawi, itu mau dihabisin gitu kalau Mesias datang. Itu pengertian Petrus. Jadi Mesias secara politik gitu. Dia tidak datang ke dunia itu pertama-tama untuk menebus dosa gitu. Jadi mau menyelamatkan manusia dari belenggu dosa gitu, dan memberikan hidup baru oleh Roh Kudus. Baru nanti kalau Mesias datang kembali dalam pemulihan, itu baru menjadi raja dunia, raja seluruh dunia gitu ya. Nah itu jadi Rasul Petrus itu Rasul belum bilang Rasul ya. Jadi Simon Petrus itu waktu itu dia ya spontan aja gitu. Jadi bukannya bertentang, baru belakangan Tuhan Yesus kasih tahu bahwa kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu bukan kerajaan duniawi yang main perang, main bunuh-bunuhan, bukan. Tetapi kerajaannya itu jadi kerajaan rohani gitu. Meskipun Tuhan Allah itu maha kuasa ya,
tetapi caranya itu adalah cara rohani dulu. Orang harus bertobat dulu. Nah itu nanti Tuhan Yesus memang sengaja datang untuk menebus dosa di kayu salib dan bangkit itu. Ya jadi Tuhan Yesus baru kasih tahu siapa yang main pedang ya nanti akan binasa oleh pedang, itu kerajaan dunia begitu. Dan lagi bahwa kalau aku minta kepada Bapa itu ya berapa ribu pasukan malaikat pun ya Bapa di surga akan turunkan, tapi bukan begitu, dia datang ke dunia ini kan untuk menebus dosa gitu. Jadi makanya di ayat yang dia anggap bertentangan itu yang itu ya. Jadi apa tuh katanya kerajaanku ya ini tadi udah saya jelaskan ya. Jadi dia tuh raja bukan raja duniawi gitu. Jadi bukan bertentangan, itu Petrus memang tidak memahami kan, dia masih waktu itu juga belum lahir baru, belum diselamatkan, belum memahami siapa Yesus sebenarnya gitu. Itu kan di ayat yang menyatakan waktu Tuhan Yesus ngomong sama Petrus itu, sarungkan pedangmu katanya Om. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku gitu. Waktu ngomong itu mungkin Petrus juga nggak ngerti ya Om, maksudnya apa? Ya belum memahami. Jadi masih pikirannya duniawi. Mesias datang sebagai raja duniawi yang menghancurkan semua musuh Israel. Gitu waktu itu pemikiran Petrus, politik. Jadi pemikirannya masih dikuasai politik waktu zaman itu konteksnya. Nah Om, waktu sebelum kejadian ini kan Om juga pernah memberitahu di konten kita sebelumnya, mereka tuh belum menyadari ya Om kalau ini bahwa sebetulnya Mesias yang dijanjikan ini adalah Tuhan. Setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri terus naik ke surga, baru mereka paham ya Om ya. Jadi mereka itu hanya yakin Yesus itu Mesias yang dijanjikan itu. Cuman Mesias yang dijanjikan itu untuk apa? Yang mereka pikirkan secara politik. Jadi itu membebaskan bangsa Israel dari penjajah, dari musuh-musuh itu. Jadi pikirannya masih, tapi yakin Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Cuman dijanjikan untuk seolah-olah untuk menghancurkan musuh-musuh Israel gitu. Iya Om. Jadi sebenarnya mereka ini belum mengakui Yesus itu Tuhan gitu. Mesias. Jadi ya, hanya sejauh Mesias saja. Pas Mesias udah naik ke surga, baru murid-murid terutama yang 11 ini ya Om, mereka baru mengakui gitu bahwa Yesus itu Tuhan setelah naik ke surga. Sesudah Yesus bangkit aja, mereka sudah tahu itu Tuhan. Gitu. Tetapi waktu itu ternyata Tuhan berkali-kali kan sudah bangkit itu bertemu dengan murid-muridnya. Lalu Thomas itu yang langsung disapa oleh Tuhan. Thomas katanya, ulurkan tanganmu dan itu coba pakai jarimu, coba ini lihat ini bekas paku di tanganku dan bekas tombak. Terus itu Thomas sambil sujud mengatakan ya Tuhanku ya Allahku. Nah itu pengakuan. Sebenarnya juga murid-murid juga ikutlah, artinya di dalam hatinya bersama dengan Thomas mengakui Yesus itu ya Tuhan Allah, cuman belum diuraikan secara teologisnya gitu. Hanya karena kagum Yesus itu ya bangkit mengalahkan maut, tapi juga maha tahu apa yang diungkapkan oleh murid-muridnya. Ini emang menarik ya Om, kalau peristiwa sebelum Jumat Agung ini sebetulnya menarik ya Om. Iya, meskipun sudah 3 tahun ya mereka ikut Yesus, itu belum begitu memahami dengan jelas gitu, hanya tahunya Yesus itu Mesias yang dijanjikan aja gitu, dan sebagai pembebas bangsa Israel. Tapi untuk sebagai penebus mereka nggak ngeh. Jadi yang dilihat di nubuatan-nubuatan perjanjian lama tuh yang itunya aja, yang hebat-hebatnya untuk mengajar musuh-musuh Israel. Tapi tentang penebusan sama sekali matanya itu masih tertutup, itu mata rohani. Mata rohani. Sama aja sekarang itu banyak orang yang kalau belum bertobat, belum lahir baru, meskipun dia sudah 3 tahun lebih baca Alkitab gitu, tetap aja
masih belum jelas siapa Yesus itu. Seorang nabi kah atau bagaimana gitu ya. Kecuali kalau orang itu udah dijamal Roh Kudus, bertobat, terima Tuhan sebagai juru selamat, mengalami kelahiran baru dibuka oleh Roh Kudus, tapi mengertinya juga pelan-pelan gitu untuk mengenal Yesus yang sesungguhnya itu siapa dia. Gitu. Oh gitu ya Om ya. Jadi secara rohani aja ya Om, berarti secara rohani gitu. Mereka secara jasmani berarti taunya ini hanya pemimpin gitu, ikuti pemimpin gitu. Ya, Mesias yang dijanjikan. Tapi Mesias diajarin yang nggak, Om? Tapi sebagian aja. Hah? Selalu diajarin sama Tuhan Yesus kan, bahwa apa kebenaran firman Tuhannya sama Tuhan Yesus diajarin sama murid-muridnya gitu. Jadi itu lebih dari 3 kali Tuhan Yesus bilang anak manusia, Mesias itu akan ditangkap dan disiksa, dibunuh, mati, pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Lebih dari 3 kali. Cuma mereka nggak ngeh, karena bagi pikiran mereka itu Mesias politik yang bisa menghancurkan musuh-musuh Israel itu aja, yang jadinya jadi seolah-olah baca Alkitab pakai kacamata duniawi gitu, atau melihat Yesus sebagai dengan kacamata duniawi. Iya ya. Gitu. Sebetulnya mereka tahu ya bahwa udah dikasih tahu gitu. Saya Tuhan Yesus akan ditangkap, akan disalibkan gitu. Alfa sempat bayangin Om, kalau mereka tahu bukan dari segi kerohanian gitu. Misalnya memang yang betul tadi Om bilang kebenarannya bahwa ini mereka ini melawan penjajahan atau ingin kemerdekaan dari sebagai bangsa Israel ya, orang Yahudi gitu. Bisa aja juga ada perang ya. Maksudnya. Ya, jadi pemikiran mereka itu hanya pokoknya Mesias datang untuk nanti pimpin tentara bangsa Israel itu. Nah, iya itu maksudnya Om. Pikirannya hanya itu saja. Padahal kan udah lebih dari 3 kali. Dia akan ditangkap, bunuh, bahkan disalibkan juga pernah dia, tapi akan bangkit. Lebih dari 3 kali, cuma nggak masuk pikiran. Sama lah orang sekarang juga baca Alkitab itu, ya pikirannya dengan kacamatanya sendiri. Oh iya Om ya. Jadi gitu. ya berarti Petrus waktu netak telinga, motong telinga itu juga pakai pedang itu, dia karena kacamatanya atau pemahamannya tentang Tuhan Yesusnya sebatas masih duniawi ya Om. Makanya dia jadi melakukan kekerasan, apalagi kan dari kisah 3 kali Tuhan Yesus mau ditangkap, pikir dia wah ini saatnya gitu, jadi dia makanya ngajarin pedang gitu ya. Malahan pernah Petrus ya itu seperti syarat Yesus, dia bilang jangan sekali-kali terjadi, katanya nggak boleh itu disalibkan begitu tuh. Jadi pikirannya itu sampai berani begitu. Itu Tuhan Yesus ditarik gitu ya, bilang nggak boleh terjadi katanya. Lalu Tuhan Yesus marah sama Petrus, kamu iblis katanya, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Padahal kan lebih dari 3 kali bilang anak manusia akan ditangkap, bahkan dibunuh ya, disiksa, dibunuh, tapi akan bangkit gitu. Iya, jadi kebenarannya di sini itu kadang orang menyalahartikan kalau ada pemahaman yang lain gitu. Jadi yang sebetulnya waktu Petrus memotong itu latar belakangnya karena yang tadi Om jelaskan ya Om ya, karena pemikirannya masih terbatas gitu. Masih duniawi gitu. Masih fokusnya ke Mesiasnya, bukan Mesias yang secara dijanjikan itu menyelamatkan manusia dari dosa, tapi dia menyelamatkan dari perbudakan atau dari jajahan gitu. Betul. Nah, terus murid yang lain gimana Om? Apakah pemikirannya sama Om? Siapa? Murid-murid yang lain? Iya. Itu pemikiran yang merata dari rakyat Israel zaman itu. Jadi orang itu terbawa pengaruh pemikiran yang berlaku pada orang kebanyakan. Jadi mereka itu fokus kebebasannya tuh kebebasan fisik ya Om, kemerdekaan fisik. Ya gitu. politik lah, politik. Gitu. Nah kalau kita mundur ke Musa Om, waktu bawa orang Israel keluar dari Mesir, apakah juga seperti itu Om? Jadi mereka itu dimerdekakan atau keluar dari perbudakan gitu ya Om ya? Nggak lihat janji Allahnya gitu?
Ya tapi kan kalau di perjanjian lama memang kan hanya bilang akan dibebaskan dari perbudakan Mesir aja, terus akan diberikan tanah perjanjian, hanya sebatas itu. Terus mereka pelan-pelan belajar 10 hukum, belajar hukum-hukum yang lain, belajar soal menghadap Allah itu harus ada korban penebusan. Jadi itu perjanjian lama itu mengajari bangsa Israel yang baru dibebaskan dari belenggu perbudakan, lalu pelan-pelan diajarkan tentang kesucian Allah, ya kekudusan Allah, bagaimana menghadapi dia, dan tentang hukum-hukum Allah. Nah itu juga hukum-hukum itu masih seperti secara lahiriah, seolah-olah jangan membunuh gitu kan. Yeah. Padahal maksud Tuhan sih jangan membunuh itu di dalam hati pun nggak boleh ada seperti hati yang benci mau bunuh gitu sebenarnya. Tapi itu kan orang belajar agama itu pelan-pelan gitu. Perlu waktu yang lama tuh bangsa Israel itu. Oh. Iya. Sama sampai sekarang juga orang pelan-pelan, kecuali kalau orang yang dipilih oleh Tuhan itu ya, lalu oleh Roh Kudus disadarkan dosanya sampai dia merasa tidak layak, lalu oleh Roh Kudus diselipkan melihat Yesus yang disalibkan, lalu kadang-kadang dengan nangis ya terima Tuhan sebagai juru selamat gitu ya. Nah itu baru terbuka pelan-pelan kebenaran-kebenaran itu. Kalau enggak sih tetap aja sama. Orang sekarang ini Alkitab kan dibaca di seluruh dunia, itu banyak. Agama-agama yang lain juga baca, banyak. Umat Islam pun di Indonesia banyak yang baca Alkitab, tapi dengan kacamata mereka sendiri. Oh iya ya Om ya, jadi penafsirannya sendiri-sendiri ya Om, punya pemahaman sendiri. Iya. Kadang mungkin pemahamannya lebih ke yang menguntungkan diri sendiri gitu. Ya. Gitu. Oke Om. Nah Om, lanjutnya nih Om. Ini kok kenapa Om selanjutnya tuh Simon Petrus yang begitu militan ya, katakanlah gitu, karena kan secara duniawi ya militan ya. Tapi kok dia terus menyangkal gitu Om. Kan ada dituliskan setelah peristiwa itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, bahkan Tuhan Yesus ditampar sama prajurit Romawi saat itu. Tapi di situ ada peristiwa Simon malah menyangkal ya Om. Kenapa? Apa ininya dihilangin ingatannya itu kebenarannya gimana tuh Om? Bukan. Jadi kita harus memahami situasi waktu zaman itu. Jadi Simon Petrus pertama juga kan dia belum mengalami keselamatan lahir baru. Yang kedua, jadi waktu itu situasinya itu siapa yang tidak takut mati, gitu. Jadi Yesus benar-benar dikepung gitu ya, dan juga mereka mungkin kurang tidur juga dalam situasi yang tegang. Terus tiba-tiba Yesus dikepung, ditangkap gitu ya, pukuli. Kita juga kalau jadi Petrus sama aja seperti dia lah. Jadi mau cari selamat gitu, cari selamat secara manusia gitu. Jadi itu karena memang belum lahir baru gitu. Jadi belum banyak mengerti lah, hanya agama aja atau mengikut Yesus, ya mengikut Yesus lah. 3 tahun tapi belum memahami banyak. Karena belum selamat, belum lahir baru. Iya Om. Kadang saya berpikir kan udah selanjutnya ya Om, udah tahun-tahun selanjutnya gitu, ketika banyak orang percaya, banyak martir kan. Mereka bahkan tidak mau menyangkal Tuhan Yesus gitu, disuruh menyangkal Tuhan saja mereka nggak mau, lebih baik mereka mati daripada menyangkal. Tapi kok Petrus yang setiap hari ya Om 24 jam, ya kenapa gitu kan Om, bisa seperti itu ya. Tadi kata Om karena politik sih. Bukan, itu kan sebelum mengalami lahir baru, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus bangkit dan mengajar lagi. Itu wajar aja gitu keadaannya, seperti orang beragama di mana aja. Kalau belum lahir baru ya pedang lawan pedang lah gitu. Mau berkelahi segala gitu. Tapi kan kalau orang Kristen yang sudah lahir baru, lain lagi caranya itu, bukan kejahatan melawan kejahatan lagi. Tapi kalau bisa sih dengan kasih, dengan doa untuk musuh segala, itu kalau sudah mengalami keselamatan lahir baru. Iya Om ya. Ini kalau pedang pasti dilawan pedang lagi ya. Kasih kan pasti dikasih lagi gitu. Tapi jadi kalau sudah mengalami keselamatan, kalau sudah mengalami keselamatan lahir baru, ya sudah mengerti Yesus disalibkan bangkit, ya mereka rela untuk mati, menjadi martir, menjadi saksi Yesus mati pun rela, nggak takut karena sudah lihat Yesusnya disalibkan lalu sesudah dikuburkan pada hari 3 bangkit gitu kan. Jadi mereka yakin mereka juga nanti bangkit bersama Yesus biarpun dikepenggal kepalanya. Tapi waktu itu kan belum.
Oh iya Om. Apa mungkin waktu itu Simon Petrus masih baca kitab perjanjian lama ya Om, gigi ganti gigi gitu kan Om? Iya. Heeh. Dan lagi Yesusnya belum disalibkan dan belum bangkit. Oh iya Om ya. Jadi intinya di situ ya Om, kebenarannya bahwa karena Simonnya ya menyangkal dan juga melakukan kekerasan ya Om. Itu karena ya belum belum paham dan belum apa kerohaniannya belum lahir baru. Jawabannya ya Om. Kebenaran itu apa? Iya Om. Itu. Ya. Ya awal Jadi itu nah, Yesus dibawa ke hadapan gubernur ya, Pilatus itu ya. Iya. Nah, itu Yesus kan bersaksi, aku datang ke dunia ini untuk menyaksikan kebenaran, Iya. gitu kan? Nah ini Pilatus itu sebagai orang yang berpendidikan tinggi ya, dia tidak memahami kebenaran itu apa, jadi dia bingung kebenaran itu apa katanya. Iya. Karena apa? Pilatus itu udah belajar filsafat ya, waktu zaman itu filsafat Yunani udah berapa ratus tahun. Iya. Jadi itu Pilatus itu bingung kebenaran itu apa, karena dalam filsafat itu mereka juga belum bisa mendapatkan jawaban. Nah, kalau filsafat waktu zaman itu masih memikirkan apa kebenaran yang kekal itu, tapi juga belum ada jawaban. Kalau filsafat modern sekarang malah tidak berani untuk memikirkan kebenaran yang kekal, paling hanya kebenaran yang sehari-hari atau kebenaran yang nyata sekarang. Gitu. Lalu kalau kebenaran menurut hukum kan ada hukum formil yang resmi, ada hukum material gitu ya, yang jadi gitu. Jadi kebenaran tuh bisa penafsirannya masing-masing. Ada kebenaran secara politik ya, yang berkuasa lah itu yang dianggap benar gitu kan. Ada kebenaran secara moral, itu moral yang umum lah yang berlaku waktu itu. Kadang-kadang moral itu ya sangat rendah secara umum. Jadi apa kebenaran itu? Menurut filsafat nggak ada jawaban. Menurut politik ya itu hanya penguasa yang menentukan. Menurut moralitas ya itu kan bisa terbawa-bawa moralitas publik kita. Jadi apa itu kebenaran? Nah, itu kalau Yesus itu justru memberikan jawaban yang luar biasa. Hanya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya kan, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ, kenapa berani Yesus mengatakan aku ini jalan, kebenaran, dan hidup? Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena memang dia yang menjadi jalan untuk manusia kepada Allah itu kan, dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan kebangkitannya, dengan naiknya ke sorga, maka dialah jalan. Lalu dia kebenaran itu yang diajarkan baik dalam perjanjian lama atau oleh Yesus sendiri dalam khotbah di bukit itu, yang diringkas mengasihi Allah dengan sebulat hati, segenap jiwa, sepenuh akal budi, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, hanya Yesus yang bisa menggenapi atau mentaati hukum Allah itu, baik mengasihi Allah sebulat hati, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Hanya Yesus. Maka aku ini kebenaran gitu. Lalu aku ini hidup, itu maksudnya hidup yang kekal. Nah itu yang dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati gitu ya. Jadi kalau manusia sampai sekarang pun kalau di luar Yesus tidak akan mengerti kebenaran itu apa sampai sekarang. Malahan sudah jadi konsensus dunia bahwa kebenaran itu relatif. Ada pengikut-pengikut agama itu ada yang fanatik, apakah itu Kristen, apa Islam, apa Hindu ya, seolah-olah ya yang mutlak ya agama mereka lah itu kebenaran. Yang paling benar. Tapi kemudian kan sekarang kan orang menyadari bahwa agama itu banyak, filsafat juga banyak, maka mereka juga konsensusnya begitu. Kebenaran itu relatif lah, biar kamu ngaku gimana, tetap aja kebenaran itu relatif. Menurut kamu mutlak, tapi kenyataannya kan ini mengaku begini, ini mengaku begini. Nah, itu begitu ceritanya. Jadi ini pernyataan ini betul-betul tidak ada jawaban di luar Yesus. Tapi kalau orang sudah mengenal Yesus, terima Yesus ya, apalagi sudah bertobat lahir baru dia tahu, oh ada kebenaran itu ada, yaitu Yesus itu.
kebenaran itu ya Yesus. Tapi kalau di luar Yesus, bingung. Iya. Secara apapun bingung kebenaran itu. Gitu. Masing-masing punya definisi kebenaran. Ya, kalau di luar Yesus. Iya. Tapi kalau orang sudah terima Yesus baru sadar, oh dialah kebenaran Allah itu. Nah ini kan nggak akan terpikirkan di dalam pikiran manusia, kok kebenarannya Yesus, kok Yesus kebenaran. Iya. Padahal karena memang dia yang jalan pada Allah, juga dipraktekkan itu kebenaran dalam kehidupannya sendiri dan ajarannya, dan juga dia yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Iya. Itu yang benar ya Om, tapi udah benar pun masih aja ada di itu dianggap salah, dianggap bukan yang benar, bukan itu gitu. Aduh. Nah ini kita harus tahu ya, semua orang Kristen harus tahu bahwa hanya orang yang dipilih Allah ya yang akan mengerti tentang kebenaran ini di dalam Yesus Kristus itu ya. Sedangkan dari antara orang Kristen meskipun banyak katanya, nggak tahu apakah 3 miliar semuanya Kristen Katolik katanya jumlahnya, tetapi kalau pukul rata itu hanya setengah gitu, hanya 50%. 50% ya. Gitu. Yang mengalami keselamatan lahir baru gitu. Jadi apalagi yang di luar itu manusia itu dilahirkan itu ya sudah mewarisi cacat rohani. Bukan berarti dosanya Adam ditimpakan, tapi akibat dosa nenek moyang itu mempengaruhi bayi-bayi yang dilahirkan itu mempengaruhi. Gitu. Misalnya ya ada orang yang punya orang tua itu pokoknya jahat, bejat, itu anak yang dilahirkan itu seperti apa ya, kalau istilah sekarang tuh di DNA-nya. Gen. Jadi ada sifat-sifat mana gitu. Apalagi kalau dibesarkan dalam keluarga yang bejat. Oh. Gitu. Ya, itu langsung pengaruh. Iya Om, iya Om. Ya memang harus ketemu Tuhan Yesus ya Om. Kalau misalnya pun dari yang tidak baik itu, tidak benar, yang bejat, kalau udah ketemu Tuhan Yesus lahir baru ya bisa jadi baik. Nah itu jadi orang yang paling jahat, paling bejat pun kalau bertobat sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus itu lahir baru. Cuman untuk prosesnya, untuk bisa membebaskan diri dari itu ya, itu perlu waktu. Nah itu untuk bisa merubah, enggak, sifat-sifat, sikap-sikap, perasaan-perasaan yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, itu perlu proses. Jadi nggak sembarangan gitu. Itu Rasul Paulus ya, begitu diselamatkan, tadinya begitu menggebu-gebu mengabarkan Injil ya, sampai ke Arab segala ya. Tapi habis itu dia pergi nggak tahu berapa tahun itu. Apakah 12 tahun itu dia untuk merenungkan kembali, baik untuk mempelajari lagi, memikirkan, merenung perjanjian lama, maupun juga untuk membersihkan itu dari akibat-akibat dosa dan sifat-sifat yang lama itu perlu proses. Nah itu diceritakan di dalam surat Roma pasal 6, pasal 7 gitu. Itu berat. Iya, gitu. Iya. Untuk bisa namanya ya jadi bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang sudah lahir baru, itu yang bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dalam pengertian, itu betul-betul perlu waktu dan tidak sama orang. Iya. Ya betul sih Om ya, karena di kemudian hari itu di Kisah Rasul itu Simon Petrus juga khotbah jadi ribuan orang ya Om ya yang percaya Tuhan Yesus gitu ya. Ya waktu itu kan, tapi juga itu ya memang sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi untuk bisa bertumbuh benar-benar dewasa rohani itu perlu waktu. Jadi sesudah pelayanan berapa puluh tahun, Rasul Petrus menulis surat itu tuh, yang 1-2 Petrus itu ya. Di situ dia sudah bertumbuh lah rohaninya. Dan dia kasih tahu caranya bertumbuh gitu ya. Jadi itu semua perlu waktu untuk bertumbuh. Gitu. Dan yang seperti juga udah diajarkan sama Om, nggak ada levelnya ya Om, nggak ada yang bisa mengukur gitu seseorang itu dewasa rohani atau enggaknya gitu ya, karena terus-terusan. Iya, itu tidak bisa mengukur levelnya. Tapi kalau soal rohani kadang-kadang ya memang dari perkataan ya
ini orang ini rohani bener gitu Nah. ya. Tapi hanya Tuhan yang tahu dah. Iya Om. Buat saya sekarang itu udah ada jawabannya. Kata Om, lihat buah-buahnya aja. Nah, kalau dia buah-buah rohaninya kelihatan bagus, berarti ya bisa dibilang itu dewasa rohani. Walaupun masih terus bertumbuh kan Om menjadi dewasa. Ya, jadi buah-buah itu yang buah-buah Roh Kudus itu. Nah, Selain buah-buah pertobatan, pertama kan buah-buah pertobatan tuh harus jelas ya. Nah sesudah itu buah-buah Roh Kudus itu kasih, sukacita, ya, perdamaian, kesabaran dan sebagainya gitu. adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh Nah, bangsa. ya, jadi begini. Jadi itu secara tidak sadar dia menyampaikan satu nubuatan. Tapi sebenarnya itu pernyataan politis. Jadi Hanas itu dia pemimpin agama, itu ya sebagai imam besar juga Kayafas itu pernyataan politik bahwa daripada bangsa Romawi itu murka karena ada Mesias, ada raja, itu seperti pemberontakan, bisa seluruh bangsa bisa dihabiskan, itu bisa dibunuh, ya diserang oleh kerajaan Kaisaran Romawi, maka lebih baik dikorbankan satu ini aja. Tapi itu dikatakan juga semacam secara tidak sadar bernubuat bahwa ya satu orang mati untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Nah gitu itu kan. ya Om. Seolah. Iya. Ada Jadi yang nafsirin gitu memang Iya. jadi itu secara tidak sadar dia bernubuat, tapi itu sebenarnya pernyataan politik gitu. Jadi dan memang terjadi tahun 70 abad pertama gitu. Jadi orang bangsa Yahudi itu memberontak gitu. Iya Om. Dan kemungkinan ada Mesias palsu, ngaku-ngaku Mesias Nah, gitu. iya. Nah itu, jadi sampai korbannya jutaan katanya tuh. Iya Om. Orang yang Israel, orang Yahudi yang mati. Iya Om. Terjadi lagi sesudah tahun 100 abad pertama itu. Oh, Terjadi lagi. jadi lagi. Juga begitu. Ya itu karena mereka menolak Mesias yang sejati. Yesus kan Mesias yang dijanjikan untuk menebus dosa. Tapi Iya. malah mereka sudah menyalibkan Yesus. Yesus bangkit, diberitakan mereka nggak percaya. Memang ada yang percaya kan, hari Pentekosta 3.000 orang bertobat itu. Tapi kalau secara mayoritas orang Israel sampai sekarang sedikit sekali yang percaya. Makanya mereka tidak pernah lepas dari hukuman, dari kutukan. Karena mereka lah, ya seolah-olah mereka lah yang membunuh Mesias yang dijanjikan gitu. Oh, iya. Jadi sejarah bangsa Israel itu penuh dengan penderitaan. Itu karena dosa mereka keras kepala. Nah, tapi gimana ya, itu umat pilihan Allah gitu. Kalau orang mengutuk mereka juga nanti oleh Allah mengutuk. Siapa yang jahat sama Israel juga nanti Tuhan Allah yang balas gitu kan. Cuman jadi memang Tuhan bilang nanti sesudah bangsa-bangsa di seluruh dunia di luar Israel itu jumlah yang diselamatkan lahir baru sudah genap jumlahnya, baru sisa Israel yang akan diselamatkan, sisanya saja nanti. Nah itu ada yang menafsirkan 144.000, ada yang menafsirkan jadi ke situ ya. Sudah bangsa Israel nanti kembali. Sekarang sudah mulai nih banyak yang kembali masih, tapi yang di luar jauh lebih banyak. Oh, di luar itu Om. Di luar Palestina jauh lebih banyak orang Israelnya, di Amerika misalnya, atau di semua bangsa ada, di Indonesia aja ada orang Israel. Itu ada sinagog juga di Surabaya. Oh iya. Sama di Manado. Di Manado katanya ada. Iya di Manado. Jadi masih banyak yang di luar, tapi mereka itu merasa rindu sama tanah air sebelum katanya nanti Mesias datang gitu. Karena mereka nggak sadar bahwa Mesias sudah datang, itu Yesus, semua mereka kok sampai menolak, sampai disalibkan dan nggak bertobat juga. Gitu. Makanya sejarah Israel itu sejarah penderitaan. Iya Om ya. Kenapa ya? Dihukum terus gitu. Iya Om. Waktu zamannya Hitler itu berapa katanya sampai 6 juta ya, atau berapa juta? Iya, yang Holocaust itu ya Om. Oh iya, ya Holocaust itu. Ayo mengerikan itu. Ya, itulah gara-gara mereka itu menolak Yesus sebagai Mesias juru selamat yang dijanjikan, ya, dengan mengorbankan dirinya. Yang mereka harapkan itu Mesias secara politik aja, raja yang bisa menang terus gitu. Iya sih Om. Ya karena
itu ya kadang orang tuh katanya takut sama kebenaran Om. Jadi mereka takut yang benarnya terungkap, makanya mereka nggak suka gitu sama kekristenan atau gimana. Mereka nggak mau nerima Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus ngajarin yang benar gitu Om. Itu sebenarnya ya itu bahwa manusia itu mengeraskan hatinya karena memang tidak rela ditegur ya. Jadi ini begini, orang mau beragama, agama apa aja asal propagandanya bagus orang mau terima ya gitu. Tetapi kalau untuk bertobat dari dalam hati sungguh-sungguh mengakui dosa itu memang gak gampang gitu. Gak gampangnya itu kenapa? Karena orang tuh yang paling itu kan sombong. Manusia itu harga dirinya terlalu tinggi. Terus juga penuh dengan hawa nafsu. Ya enggak? Gitu kan, kalau orang disuruh bertobat terima Tuhan Yesus kan, kalau menikah juga cukup satu. Gitu kan, nggak boleh lebih dari satu. Karena orang pikir, wah itu terlalu ketat kalau jadi orang Kristen gitu kan. Tapi orang yang dipilih Tuhan mau aja, biarin. Itu mau disuruh apapun, yang penting saya masuk surga. Biarpun saya hanya boleh menikah satu kali aja gitu ya. Yang penting saya masuk surga ada yang gitu. Tapi kebanyakan orang tuh, nanti kalau ikut Kristen nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan, gitu. Jadi memang begitulah manusia itu. Nah, belum lagi kemunafikan. Manusia itu lebih suka hidup dalam kemunafikan, gitu daripada terbuka tulusan ya di hadapan Allah. Itu manusia, belum lagi keserakahan. Jadi manusia itu dibelenggu dosanya sedemikian hebat, kesombongan, hawa nafsu, kemunafikan, ya belum lagi yang benci, dendam segalanya. Oh yuk, manusia itu ngeri. Lihat manusia itu ya. Saya sekarang sudah menyelidiki semua. Bejatlah manusia segala bangsa. Tadinya saya pikir orang Amerika yang paling bejat ya. Tadinya pikir. Ternyata orang Jepang lebih bejat lagi. Terus orang Thailand, ya terus ya orang kita juga yang sebangsa dengan kita, ya. Belum lagi segala bangsa, terus belum lagi yang di Afrika yang masih dalam kegelapan itu, mengerikan juga. Nah, terus juga orang Eropa sama lah, bejat gitu, sadis juga gitu. Jadi semua bangsa, makanya Alkitablah yang benar itu. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah gitu. Dan dosa itu bahwa apa yang keluar dari ada yang masuk dalam mulut orang itu tidak menajiskan. Tapi yang keluar dari mulut itu yang menajis, karena itu keluar dari hati itu yang sudah rusak oleh dosa itu. Najis, bejat, rusak, jahat, mengerikan. Jadi itu menyambung tentang kebenaran itu. Jadi kebenaran itu apa gitu kan? Kan saya bilang secara filsafat nggak bisa dijawab ya. Sampai sekarang nggak berani filsafat untuk memikirkan kebenaran yang kekal itu. Jadi hanya kebenaran yang biasa sehari-hari. Terus secara hukum tadi udah dibahasnya, itu kan menurut penguasa juga seolah-olah. Terus kebenaran secara moral itu kan bisa tinggi bisa rendah menurut selera publik gitu kan. Gitu. Jadi kebenaran itu apa? Maka jawabannya itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu dijamin oleh pengorbanannya di kayu salib dan oleh kebangkitannya dari antara orang mati naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya. Nah, itulah maka Yesus saja yang memberikan jawaban, aku ini kebenaran. Ya, aku ini jalan kebenaran. Gitu. Yang di luar Yesus itu bingung semua. Apa ada nabi yang berani mengatakan aku ini jalan kebenaran dan hidup? Enggak ada yang berani begitu, ya kan? Apalagi kalau ahli-ahli filsafat politik ya. Nah, dulu itu Hitler itu yang seolah-olah dia yang paling benar, tapi akhirnya kan kelihatan yang sampai membunuh 6 juta orang Yahudi. Nah, gitu. Jadi kira-kira itu jadi jawaban ini. Apa itu kebenaran? Manusia nggak bisa jawab. Hanya Allah yang bisa jawab melalui Yesus yang menjelma menjadi manusia. Itu firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Aku ini kebenaran. Maka Tuhan Yesus juga sekali berkata, firman-Mu itulah kebenaran. Iya. Jadi sama, Yesus itu kebenaran, firman Allah itu kebenaran. Cuma firman Allahnya yang mana? Firman Allah di dalam Yesus Kristus. Iya. Perjanjian lama dan baru. Gitu. Di luar itu nggak bisa lah. Karena apa? Karena nggak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin kitab sucinya itu kebenaran?
Kalau keyakinan ya boleh-boleh aja. Setiap orang boleh yakin atas agamanya, ya kan? Gitu. Cuma jangan karena keyakinan mau bunuh orang lain, ya kan? Orang Kristen juga ada dulu tuh, orang Kristen itu menganggap orang lain kafir, itu mau dibinasakan dulu. Sekarang orang Kristen kembali kepada Alkitab, oh nggak boleh begitu, ya nggak, orang yang main pedang akan mati oleh pedang, ya kan? Bahwa orang mengalami kebenaran kalau lahir baru, kalau bertobat kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah lalu bertumbuh juga pelan-pelan gitu. Jadi memang tidak sembarangan, tidak gampang lah orang untuk mengerti kebenaran, memahami kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu tidak mudah. Itu hanya anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus itu. Iya Om, makasih Om. Oke Om, itu tadi sudah jelas dari Om semua tentang apakah kebenaran itu, dan bahkan juga sudah dijelaskan sama Om semua yang jadi pertanyaan dari satu pasal Om ini. Yohanes 18 ini kita bahasnya, wah luar biasa nih Om. Semoga penonton Sobat Alpetra diberkati ini sama penjelasan dari Om. Ya, closing statement dia. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting tuh, tentang kebenaran itu apa, gitu kan? Manusia tidak bisa jawab dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi kalau mengaku agama yang paling benar ya banyak lah, gitu ya. Tetapi yang sungguh-sungguh apa itu kebenaran, hanya Yesus yang jelas-jelas mengaku, diakui di jalan kebenaran dan itu. Ya, jadi berbahagialah orang yang mau merendahkan diri, ya terima Yesus sebagai juru selamat penebus dosa, mengalami kelahiran baru, ya, dan hidup dalam kebenaran. Jangan bilang aku pengikut Yesus tapi tidak hidup dalam kebenaran, itu kan bohong. Dari buah-buahnya ya, buah-buah pertobatan, buah-buah roh, gitu ya. Nah, itulah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Jadi ada buktinya lah, gitu ya. Nah, begitu. Berbahagialah orang yang mau merendahkan diri, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami keselamatan lahir baru, lalu bertumbuh pelan-pelan. Iya, terima kasih Om untuk penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.